kebijakan yang sekarang sedang digodok di sana yaitu pemotongan pajak diperkirakan akan menambah defisit hingga 3 triliun US dollar dalam 10 tahun. Reaksi market adalah US Treasury yield dari Amerika Serikat mengalami kenaikan, saham di Amerika Serikat mengalami koreksi, dan nilai tukar Amerika Serikat mungkin cenderung dalam posisi agak melemah. Gejolak pasar keuangan global relatif lebih mereda dibandingkan posisi awal April pada saat pengumuman tarif yang dilakukan oleh Presiden Trump. Dalam hal ini kita lihat nilai tukar berbagai negara cenderung menguat atau depresiasinya mengecil. Dalam hal ini rupiah kita end of period-nya pada posisi 16.395. Year to date-nya 16.451 rupiah per dolar. Ini artinya rupiah kita mengalami depresiasi sekitar 1,6%. Gitu ya. Untuk stok atau saham, tunggu sebentar. Saya salah, saya menggunakan yang biru. Jadi exchange rate kita dari yang tadinya tahun lalu year to date-nya 1,6 untuk 2024-2025 atau year on year-nya rupiah kita mengalami apresiasi 1,9. Ini saya cari. Ya 1,6, yang ini YOY. Oke. Pak Febrio membuat saya confused dengan the new thing. Harusnya year to date dengan year on year. Kalau ini dia bikin yang biru adalah April to sekarang. Jadi 1,5 bulan terakhir. Moga-moga bulan depan nggak bikin lagi yang baru ya Pak ya. Membingungkan menteri dan lawan. Mohon maaf itu nggak usah di-quote ya. Anak buah saya emang senang membuat surprise. Jadi bacanya adalah exchange rate kita year to date Januari ke akhir April adalah 1,6% depresiasi. Yang biru adalah sejak retaliasi tarif diumumkan hingga bulan Mei tanggal 21 terjadi apresiasi. Makanya ini koreksi dari depresiasi year to date, tapi dalam 1,5 bulan terakhir mengalami apresiasi. Sementara untuk saham kita, dua-duanya mengalami positif. Year to date-nya naik 0,9, sedangkan 1,5 bulan semenjak retaliasi tarif diumumkan, terjadi lonjakan harga saham 9,7%. Dan government bond yield kita yang 10 tahun dalam hal ini mengalami penurunan 15 basis poin, dan kalau dari April sampai dengan Mei juga mengalami penurunan 17 basis poin. Mengalami penurunan kalau untuk government bond itu artinya bagus, karena makin rendah yieldnya berarti beban untuk utangnya menurun. Yield SBN kita posisi 21 Mei adalah 6,8. Itu artinya 223 basis point spread. Betul ya Pak Minto? Ya. Dia sering banyak sekali hal baru ditaruh di situ. Dengan asumsi ibunya udah tahu semuanya. Teman-teman semuanya, kita lihat untuk growth, mungkin saya ulang sekali lagi, growth untuk kuartal 1 2025 4,87, kalau digunakan satu digit adalah 4,9%. Beberapa negara yang sudah mengumumkan growth kuartal 1, kita lihat di sini, Indonesia relatif masih terjaga
Vietnam masih di 6,9, Cina masih di 5,4%, Filipina di 5,4, kita di 4,9, Malaysia di 4,4%. Ini pertumbuhan kuartal 1 2025. Kalau kita lihat beberapa negara seperti Malaysia ini penurunannya cukup tajam dari tahun lalu, kuartal 2 2024 hingga sekarang kuartal 1. Penurunannya menurun cukup tajam. Singapura juga tumbuh 3,8%, Thailand 3,1. Beberapa negara kita lihat Germany masih mengalami negatif growth berturut-turut, jadi sudah dalam posisi resesi sebetulnya. Korea pun juga mengalami pertumbuhan negatif 0,1. Untuk Meksiko di 0,8, Prancis 0,8, Italia 0,6.